Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat notifikasi di dalam lonceng, yang dimana dia akan menunjukkan sebuah data yang dimana data tersebut adalah muncul 3 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya. Jadi misalkan ada sebuah masa berlaku seseorang gitu, misalkan masa berlaku pegawai, dia misalkan melakukan kerja, kemudian masa berlaku kerjanya misalkan tinggal 3 bulan, tinggal 2 bulan, tinggal 1 bulan. Nah, itu seperti apa caranya, itu yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, pembahasannya akan menggunakan PHP natif karena untuk framework CI itu sudah pernah saya bahas di video yang sebelum-sebelumnya ya, mengenai notifikasi dalam lonceng. Oke, pertama-tama di sini kita akan menggunakan Bootstrap untuk drop-down menu sebagai notifikasi di dalam lonceng ya. Jadi ini adalah linknya yang akan kita gunakan. Nanti akan saya sertakan ya linknya di description box. Nah, setelah dari sini, jadi setelah saya klik di sini, kemudian dia akan menuju ke halaman ini. Kita akan try it yourself dulu. Seperti ini. Kodengan yang kita butuhkan adalah yang ini ya. Dari link sampai scriptnya. Nah, selanjutnya script yang tadi itu letakkan di dalam tag head, yang dimana letakkan di dalam file yang kalian inginkan notifikasi loncengnya itu berada. Jadi saya di sini akan menampilkan notifikasi loncengnya itu di dalam list data usernya ini. Jadi nanti sebelah tombol tambah data. Untuk filenya itu namanya adalah index.php ya, untuk bisa menampilkan ini data user, list data user. Nah, letakkan di dalam tag head seperti ini. Kemudian save. Nah, selanjutnya yang akan kita gunakan adalah dari div ini ya. Sampai div yang ini. Kita copy. Nah, selanjutnya karena kita akan meletakkannya di samping tombol tambah data ini, maka kita akan meletakkannya di bawah sini ya. Ini untuk tombol tambah data yang tadi. Enter. Paste. Nah, di sini hilangkan untuk class buttonnya ya, untuk data dropdown toggle ini dihilangkan. Dan save, jalankan coba aplikasinya. Nah, ini mereka masih belum bersebelahan ya. Nah, caranya untuk bisa bersebelahan seperti ini, kita tambahkan div input group sama input group button. Seperti ini ya, div input group, kemudian div input group button. Kemudian tanda tutupnya dan div tutupnya. Jadi div group button ini berada di dalam div input group. Kalau dijalankan hasilnya seperti ini ya. Nah, mereka jadinya mau bersebelahan. Nah, setelah itu kalian cobakan klik untuk drop down example ini, apakah dia mau tampil drop down menunya ya. Nah, seperti ini, tampil drop down menunya. Nah, selanjutnya kita akan edit tag buttonnya sedikit ya. Untuk pertama, kelasnya kita rubah jadi btn link. Kemudian drop down example sampai span-nya ini kita hapus, kemudian tambahkan tag i, dan tambahkan kelas fabel. Save, kemudian jalankan coba aplikasinya. Nah, dia akan menampilkan ini ya, lonceng ini. Nah, selanjutnya tambahkan falg, jadi ini fungsinya untuk biar tombolnya lebih besar, dan di dalam tag button ya, tambahkan seperti ini, style, kemudian color, sama dengan black. Kemudian kembali jalankan aplikasinya. Nah, jadi dia akan membesar dan warna loncengnya berubah jadi hitam. Sekarang untuk tombol loncengnya udah jadi, sekarang ke isinya. Sekarang untuk isinya tag ul ini kita ubah jadi div. Kemudian kita tambahkan style di dalam drop down menu ya. Style untuk width, misalkan width-nya adalah 200 px. Dihapus dulu. Kemudian ditambahkan tag table, tambahkan tag tr buat notifikasi lonceng. Save, jalankan aplikasinya.
klik. Nah, ini ya notifikasi lonceng. Nah, ini kan terlalu di kanan ya. Sekarang kita akan geser dia agak ke kiri ya. Caranya itu adalah kita tambahkan gini ya, margin left min 100 px gitu. Terus length-nya kita tambah jadi 500. Sorry, width-nya kita tambah jadi 500. Kita jalankan lagi. Nah, dia akan agak ke kiri gitu ya. Ternyata kurang ke kiri, kita tambahkan 200. Jalankan lagi. Nah, seperti ini. Ini kepanjangan ya. Oke, terlalu pendek, tambahkan lagi satu. Nah, untuk width sama margin left-nya ini kalian sesuaikan dengan tampilan kalian. Nah, jadinya seperti ini ya nanti. Nah, sekarang baru ke isinya. Nah, selanjutnya tambahkan tag B, kemudian kan tambahkan style border. Seperti ini ya, ini fungsinya untuk memberikan garis di bawah notifikasi lonceng. Jadi biar tampilannya kelihatan lebih bagus gitu. Ya, garis seperti itu. Nanti di bawahnya akan ada notifikasi, ya, notifikasi pegawai. Nah, kemudian tambahkan tag TR lagi. Dan di sini ada tag PHP ya. Yang pertama untuk nomor ini fungsinya untuk pemberian nomor di setiap notifikasinya nanti. Setiap datanya yang muncul, kemudian tanggal hari ini untuk get tanggal hari ini ya. Jadi supaya notifnya itu bisa tampil kan kita mesti melakukan perbandingan antara tanggal hari ini dan di dalam tanggal yang ada di dalam kolom masa berlaku untuk mengetahui berapa interval bulannya sehingga didapatkan hasilnya untuk ditunjukkan di dalam notifikasi nantinya. Kemudian untuk select-nya yaitu select date div masa berlaku dolar tanggal hari ini. Jadi date div ini digunakan untuk melakukan interval antara kolom masa berlaku dan dolar tanggal hari ini yang digunakan untuk mendapatkan hasil hari, yaitu interval hasil hari dari masa berlaku dari tanggal hari ini ke masa berlakunya seperti itu. Kemudian di sini ada nama user untuk get nama user siapa yang akan ditampilkan nanti di dalam notifikasi. Kemudian from tabel user. Nah, di sini saya menggunakan tabel user ya. Tabel user. Ini dia kolom-kolomnya. Ada ID, nama, alamat, tanggal lahir, ID provinsi, ID kabupaten, ID kecamatan, dan masa berlaku. Dan di sini kita akan menggunakan kolom masa berlaku dan kolom nama user. Nah, selanjutnya di sini ada 3 where ya. Yang pertama, dia masa berlaku ketika dia dikurangi interval 3 mon, itu sama dengan hari ini. Jadi kalau misalkan dia ternyata dari tanggal hari ini ke masa berlakunya ternyata 3 bulan, maka dia akan tampil. Kemudian kalau misalkan dia masa berlakunya dikurangi dengan hari ini ternyata 2 bulan, maka dia juga akan tampil di notifikasi. Begitu juga dengan yang kalau misalkan dia dibandingkan tanggal hari ini dan masa berlakunya ternyata masih lagi 1 bulan, maka juga dia akan tampil. Jadi di sini ada OR ya, harus OR. Jadi OR itu maksudnya dia akan menampilkan data dari salah satu kondisi ini, yang 3 bulan, 2 bulan, sama 1 bulan. Gitu. Atau ketika ada 2 kondisi, misalkan ada yang kondisi 3 bulan, ada yang kondisi 2 bulan, atau ada yang kondisi 1 bulan, mereka itu akan tampil semuanya ketika kita menggunakan OR ini. Jadi jangan pakai AND. Nah, selanjutnya di sini ada if ya. Jadi if-nya ini digunakan untuk menentukan masa berlakunya. Jadi kalau misalkan dia ternyata dari ini ya, select date div ini kan saya aliaskan dia menjadi berapa nama kolomnya. Makanya di sini kalau misalkan dia kolom berapa, itu ternyata dia hasil date div-nya lebih besar daripada 30. Kalau lebih besar daripada 30 itu artinya dia masa bulannya adalah 1 bulan, dan dia lebih kecil daripada 60. Jadi lebih kecil dari 60 itu berarti dia 1 bulan ya. Kalau dia lebih besar daripada 60, maka dia akan masa berlakunya adalah 2 bulan. Makanya di sini saya buat masa berlaku 1 bulan. Kemudian kalau dia lebih besar daripada 60 dan lebih kecil daripada 90, maka dia masa berlakunya adalah 2 bulan. Kemudian kalau misalkan dia else, ternyata dia lebih dari 90, maka dia masa berlakunya adalah 3 bulan. Seperti itu.
Nah, di sini kenapa saya makainya dia lebih besar dari 30 atau sama dengan 30, kemudian lebih besar dari atau sama dengan 60 ya. Biasanya kalau untuk hitungan bulan itu kan satu bulan itu rata-rata adalah 30 hari. Tetapi ada yang kita hitung kalau misalkan bulannya itu lebih dari 30, misalkan ada yang tanggalnya sampai 31, seperti itu. Jadi di sini saya buat dia lebih besar atau sama dengan 30 yang dalam artian rata-rata bulannya adalah rata-rata hari dalam satu bulan itu adalah 30, tapi bisa jadi dia lebih dari 30, makanya lebih besar atau sama dengan 30. Ini ya. Kemudian dia harus lebih kecil dari 60, karena kalau misalkan dia mencapai 60, berarti itu sudah hitungannya sudah 2 bulan. Makanya di sini ada kondisi kedua yang dimana kalau dia lebih besar atau sama dengan 60. Seperti itu. Dan dia lebih kecil dari 90, karena kalau dia mencapai 90, berarti itu sudah 3 bulan. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk tag tutupnya ya, diperhatikan. Karena kalau ini salah satu nggak isi, dia akan error. Nah, scriptnya untuk di dalam notifikasinya segini aja, nanti ketika kita jalankan hasilnya seperti ini ya. Nah, dia muncul ya, pegawai Verania, masa berlakunya 3 bulan. Kemudian Mardike 1 bulan, VLY Studio 2 bulan. Sekarang kita coba cek database-nya. Jadi ini saya memang sengaja buat 29 semuanya ya, karena hari ini tanggal 29 Oktober. Kemudian kalau yang pertama Verania, dia itu adalah 2023 Januari. Sekarang Oktober, November, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti benar 3 bulan untuk Verania. Kemudian Mardike itu adalah November, berarti Desember, Januari, benar 2 bulan. Misalnya untuk VLY Studio berarti dia 1 bulan. Karena dia Desember ke Januari adalah 1 bulan. Jadi data yang ditampilkan di dalam lonceng itu sudah benar. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana caranya membuat notifikasi dalam lonceng, yang dimana di sini kita akan menunjukkan interval bulan. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.